Selamat sore, suster, umat sekalian yang terkasih. Sebelum kita memulai misa hari ini, baiklah kita berlatih bersama terlebih dahulu referen Mazmur Tanggapan edisi baru yang berbunyi, Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Mari. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Kita nyanyikan satu kali lagi, mari bersama. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Terima kasih. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-28. Perayaan Ekaristi alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita akan diundang oleh sabda Allah untuk pertama-tama melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Karya bukan hanya menjadi berkat,
karya bukan hanya menjawab segala kebutuhan kita, tapi karya Allah dari berkat menuju keselamatan. Artinya menuju pada persatuan dengan Allah, meskipun masih di dunia ini kita sudah bisa merasakan, mengalaminya. Dan inilah sebetulnya tujuan dari kedatangan Yesus Kristus di tengah kita, agar kita sungguh-sungguh menyadari Allah tidak jauh dari kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari bahwa kasih-Nya begitu besar melampaui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, maka beranilah kita memohon belas kasih dan pengampunan agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Karena kemuliaan-Mu yang Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah bersama dengan kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa sore hari ini, kita diundang untuk mendoakan agar mengalami kebahagiaan abadi di surga untuk Maria Merahwati Yono, Teng Kim Kie, Tio Kim Kiok, Joseph Justi Kusuma, Kristina Diana Sucianti, dan Matias Mulyadi Latif. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sebasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa.
Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 10 orang kusta yang hari ini berjumpa dengan Yesus. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ternyata teriakan "kasihanilah kami" ini menggetarkan Yesus, maka Yesus membuat mujizat untuk mereka. Dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Apa sebetulnya yang membedakan 9 dan 1 orang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil menceritakan pada waktu mereka menuruti perintah Yesus untuk pergi, menghadap, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, dalam perjalanan 1 orang itu, orang Samaria atau orang asing, ia melihat bahwa ia telah sembuh. Dia menyadari dalam perjalanannya ada yang berubah dari dirinya. Ada sesuatu yang telah terjadi di dalam dirinya. Dan dia menyadari pula ini bukan kebetulan, tapi suatu anugerah. Maka kesadaran ini membawa dia pada suatu sikap batin, yaitu bersyukur. Rasa syukur ini diwujud nyatakan pertama kembali kepada Sang Pemberi kebaikan itu, yaitu Yesus. Dia datang kepadanya dan rasa syukur itu diwujud nyatakan dengan berlutut di kaki Yesus sambil
bersyukur dan memuliakan Allah. Inilah yang membedakan 9 dan 1. Dia mampu melihat, bukan hanya melihat secara fisik, tapi melihat secara batinnya dengan hatinya, bahwa yang terjadi di dalam dirinya sungguh-sungguh suatu kebaikan Allah, mujizat dalam hidupnya. Dan apa yang membuat dia mampu melihat itu, ternyata Yesus di akhir bacaan Injil mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemampuan untuk melihat itu tergantung dari suatu relasi, kedekatan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Sang Sumber kebaikan itu adalah ungkapan bahwa dia mempunyai iman. Dia mengakui dari dirinya dia tidak mampu. Dia orang Samaria, tanda kutip orang najis. Bukan hanya karena dia sakit kusta, tapi juga orang yang sudah tercampur dengan orang-orang kafir. Sehingga dia tidak mempunyai hak untuk menerima berkat Tuhan. Tapi apa yang dia alami, Tuhan memberikan sesuatu. Bukan karena dia Samaria, tapi Tuhan begitu baik kepada semua saja. Dan ini kita mengalami bukan hanya pada saat kita mendengarkan sabda ini. Kita mengalami pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memohon sesuatu, kesembuhan, memohon kebaikan, kesuksesan, rezeki yang kita peroleh sehari-hari. Apakah kita juga mampu melihat seperti orang Samaria itu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidupku, dalam diriku, dalam keluargaku? Apakah kebaikan ini muncul dari diriku saja atau dari kuasa yang ilahi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering merasakan ada anugerah mengalir dalam hidup kita. Tapi marilah kita mohon rahmat khusus seperti orang Samaria tadi. Anugerah yang dia terima bukan cukup menjadi anugerah, menjadi berkat saja, tapi membawa dia pada keselamatan. Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka dengan kata lain, syukur adalah suatu kemampuan untuk melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Syukur adalah hati yang tahu kapan kita harus bersujud di hadapan Allah. Kita mempunyai rasa syukur kalau kita bisa membuat anugerah berkat ini menuntun kita pada persatuan yang lebih dekat dengan Allah. Itulah keselamatan. Diceritakan pada waktu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah aku, mereka dalam jarak yang cukup jauh. Karena mereka najis, karena mereka kotor. Tetapi setelah itu, orang ini mendekat Yesus, bahkan sangat dekat dengan Yesus di kaki Yesus. Berarti jarak situ sudah berubah. Kedekatan itu melambangkan keselamatan yang terjadi dalam diri orang itu. Kita mohon ini dalam hidup kita. Kemampuan untuk melihat sesuatu sebagai anugerah berkat Tuhan dalam hidup ini. Kita mohon agar kita juga mampu kembali kepada Sang kebaikan itu, Yesus sendiri. Dan kita mampu agar anugerah-anugerah yang kita alami bukan hanya mengalami sebagai berkat, tapi membawa kita pada keselamatan. Tuhan memberkati. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas kasana kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Allah semesta alam sebabnya yang agung yang kami persembahkan kepada musuh bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil menyanyi. Allah segala kuasa, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam misa sore hari ini, Maria Merawati Yono, Teng Kim Kie, Theo Kim Kyok, Joseph Justi Kusuma, Kristina Diana Sucianti, Matias Mulyadi Latif. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Dimuliakanlah namamu, datang. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu, Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan perziarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu, sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam keabadian, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja 12 Oktober 2025. 1. Pembaptisan bayi dan anak-anak. Hari Minggu 19 Oktober 2025
pukul 11 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Usia peserta balita sampai dengan 9 tahun. Pendaftaran Senin sampai Minggu, pukul 9 sampai dengan 12 di sekretariat. Pertemuan orang tua dan wali baptis, Kamis 16 Oktober 2025, pukul 19 sampai dengan 20. Mohon formulir pendaftaran segera dikumpulkan di sekretariat. 2. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Batas pendaftaran 16 Desember 2025. 3. Minggu Misi ke-99 dan Rosario Misioner. Karya Misi Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Palembang mengundang seluruh misdinar dan remaja Katolik kelas 6 SD sampai dengan kelas 3 SMA untuk berpartisipasi hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 16 sampai dengan selesai, bertempat di Via Crucis Sukomoro. Acara perayaan Ekaristi dan Rosario Misioner. Pendaftaran melalui sekretariat gereja atau menghubungi Suster Yosepin HK. Mohon dukungan dan motivasi dari para orang tua agar anak-anak ikut serta. 4. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari tanggal 2 sampai dengan 10 November 2025. Diawali dengan doa koronka pukul 17.30. Dilanjutkan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja, paling lambat tanggal 31 Oktober 2025. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 5. Laporan kolekte Minggu 5 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp28.194.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.433.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih untuk para petugas liturgi pada sore hari ini, para prodiakon, lektor dan pemazmur, tim komsos kita, Miss Dinar juga, tim tata laksana dan petugas kita di KUR, yaitu KUR dari lingkungan, Karolus dan Don Bosco dengan dirigennya dan juga organisnya. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.